Pemirsa, pastinya ada banyak pertanyaan ya mengenai mitos-mitos bersepeda tersebut. Nah, setelah kita semua mengetahui penjelasan secara medisnya, berarti sudah tidak khawatir lagi dong untuk sering-sering bersepeda. Seperti profil pesepeda kita berikut ini. Seorang wanita yang aktif bersepeda hingga pernah bersepeda menjelajahi Bali. Bahkan banyak anak didiknya yang secara bersamaan juga memulai kegiatan bersepeda ke sekolah alias bike to school yang sangat didukung oleh sekolah mereka. Kita lihat yuk. Masih di Jakarta bersepeda? Bisa. Kita sekarang ada di daerah Gandaria pemirsa, dan di sini ada sekolah yang namanya SMP SMA Lab School. Dan ternyata salah satu pengajarnya adalah pesepeda yang menggunakan transportasi ini setiap hari untuk pergi dan mengajar di sekolahnya. Itu dia di depan saya. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Budi. Salam Lab School. Wih, salam Lab School. Salam Iya. sepeda juga, Bu. Salam sepeda. Ini langsung mau ke tempat mengajar? Iya dong. Kita jalan langsung. Saya pengen Oke. ngobrol-ngobrol. Karena saya harus ngasih tahu ke pemirsa, apapun profesi Anda, kalau Anda mau dan Anda punya niat yang kuat, bisa menggunakan sepeda sebagai transportasi di Jakarta. Betul, Oh Bu? iya, pasti dong. Nah, Ibu Cynthia ini pengajar SMP. Iya, saya guru SMP. Latar belakang pendidikan saya konseling, jadi saya adalah guru pembimbing. Dulu namanya guru BK, guru BP. Sekarang Dulu saya musuhan sama guru BP. kalau sekarang saya temenan sama anak-anak gitu. Jadi setiap hari tetap harus ke sekolah ya, Bu ya? Tetap harus ke sekolah. Oke. Bahkan Dengan menggunakan kadang-kadang transportasi sepeda ini. iya, saya tinggal di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu. Iya. Itu kan lumayan jalannya. Asik. Sekolah kan mulai 6:30. Saya jam 5:30 sudah dari sekolah, dari rumah. 5:30 dari rumah? Iya, sampai sekolah itu 30 menit kok. Jadi jam 6 itu sudah dari sekolah, bisa istirahat sebentar, terus bersih-bersih gitu. Masih sempat istirahat bersih-bersih seger-seger baru masuk. Bener, baru masuk kelas. Bayangin kalau Ibu Cynthia tidak menggunakan sepeda, itu daerah macet saudara-saudara. Bener. Pasti akan Bener. lebih lama. Dan hasilnya tiap pagi harus lebih pagi lagi berangkat. Ini setengah Betul. 6, sekolah setengah 7 masih sempat istirahat seger-seger. Nah, itu kenapa dia. sih Bu milih transportasi sepeda? Pertama pastinya murah. Ya. Murah artinya kita nggak perlu ongkos gitu kan. Saya ngajar di sekolah yang super sibuk. Artinya sekolah ini punya banyak sekali kegiatan dan kami guru-guru harus selalu mendampingi. Waktu olahraganya jadi lebih sedikit. Gitu. Jadi naik sepeda sebagai alternatif lain untuk olahraga. Ya udah, sepedahan aja. Dulu kan awalnya juga agak ragu juga. Jadi dimulai dari 1 minggu sekali. Terus ternyata gini, iya asik ya. Oke deh, coba seminggu 2 kali. Tambah asik. Nggak tahu terus keterusan kan, seminggu 5 kali. Akhirnya sekarang hari Sabtu juga, terus akhirnya kemana-mana juga naik sepeda. Terus kalau misalnya naik sepeda itu kan Ibu menjadi seorang pengajar di sekolah. Kebetulan anak-anak juga akan melihat Ibu naik sepeda. Kira-kira timbul nggak Bu ada yang nanyain terus mau ikutan naik sepeda seperti itu? Apa Oh, Ibu iya. mengajak anak-anak di lab school untuk naik sepeda? Jadi anak-anak kan pasti tertarik. Ibu rumahnya di mana? Terus ibu kok naik sepeda? Ibu asik bener gitu. Sampai terus akhirnya mereka, Bu ayo dong sepedahan. Oke, ayo sepedahan. Sampai terus akhirnya 2-3 anak mau main sepeda. Biasanya ya hari Minggu lah kayak gitu. Terus Ngumpul di sekolah gitu? ngumpul di sekolah. Oh. Nah, kebetulan sekolah juga memfasilitasi. Jadi kita udah 2 tahun ini itu ada yang namanya Lab Sky Day. Sekolah bikin acara yang juga bersepeda buat anak-anak dan orang tua gitu. 2 tahun yang lalu tuh kita cuma ambil jarak yang pendek. Terus tahun kemarin kita udah mulai memodifikasi antara fun bike dan rally sepeda. Dan itu ternyata menyenangkan. Ya, jadi kita naik sepeda karena yang pertama mungkin yang lainnya udah pasaran dan naik mobil, naik motor, kita awalnya iseng doang naik sepeda. Ternyata enak juga, terus kan juga sekarang lagi gencar-gencarnya ibu tentang global warming.
Nah, karena global warming, jadi kita berusaha mencegah global warming sebagai generasi muda. Jadi kita naik sepeda gitu. Ya paling kita setelah kumpul-kumpul ya setengah jam dari sini sampai tempat kumpul kita. Habis itu kesini paling sekolah ketemu teman-teman di tempat kumpul, baru kita bareng-bareng ke sekolah. Ada, kalau kita sih pengennya ada jalur khusus bersepeda ya. Terus mungkin kalau harapan teman-teman anak sekolah dari di sekolah juga seperti yang kita cerita pas kita gathering gitu-gitu, mereka sempat bilang mungkin dibutuhin parkir khusus sepeda sama jalur khusus sepeda sih, itu aja paling. Kira-kira ada kepinginan seperti apa sih Jakarta nih? Barusan kita lewat, Weng. Kalau ibu sendiri sebagai orang yang beraktivitas menggunakan sepeda sebagai transportasi, kira-kira kepinginannya seperti apa Bu? Ada saran, mungkin ada himbauan? Sama halnya dengan pesepeda yang lain, saya pikir Jakarta udah mulai perlu ya yang namanya jalur sepeda. Karena bagaimanapun itu kan melatih kita untuk lebih disiplin. Dan selain disiplin kan juga faktor keamanan, kenyamanan kalau kita naik sepeda. Jalur sepeda itu ya paling enggak itu jadi kebutuhan yang pertama dulu, seperti itu. Jadi ibu tetap mengimpikan adanya jalur sepeda. Dan ngomong-ngomong pemirsa, kita sudah sampai di Lab School Kebayoran. Wah, Sepeda Kebayoran ya? Oh iya, Karena Lab ada School dua Lab Kebayoran. School. Betul. Lab School Kebayoran yang kayaknya prestasinya banyak banget. Oh, Kalau kita alhamdulillah. jalan-jalan sekitar Lab School banyak tuh gambar-gambar prestasi anak-anak dari Lab School. Dan Iya. salah satunya pengajarnya adalah Ibu Cynthia yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Pokoknya Jadi, sepeda jadi sahabat saya deh. I love you. Wah, I love you full. Jadi tetap di Jakarta Bersepeda karena masih banyak liputan pesepeda lain yang keren-keren. Karena Jakarta Bersepeda bisa.